Oh, saya mau mencari pekerjaan, betul? Terus kemudian nggak ada lapangan pekerjaan, betul? Kalau kita berharap dari lapangan pekerjaan, orang memberikan lapangan pekerjaan bagi kita, that's beyond our control. Oke. Tapi ketika kita berusaha untuk mencari ini celahnya, seperti yang saya bilang tadi, kalau kondisi konflik ini berkelanjutan, kita harus siap-siap. Kondisi 2026 ini memang challenging, khususnya karena ada faktor eksternal yang terjadi di Timur Tengah. Khawatiran, wah nanti akan terjadi krisis, nanti terjadi ini atau itu seterusnya, yang kalau itu berlebihan, itu justru akan mempercepatnya kekhawatiran itu terjadi. Konflik di Timur Tengah ini akan punya, kalau terus-terusan, ini akan punya implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi dunia ini berpotensi mengalami pelambatan, maka sebaiknya yang diperkuat itu domestik. Optimis harus, tapi optimis yang jauh panggang dari api itu berbahaya, karena itu akan mengakibatkan kita itu ignorant terhadap potensi resiko yang terjadi. Nah, karena itu beyond kontrol kita dan challenging, maka kita harus antisipatif. Nah, mati kan menarik ya, tadi kan tadi saya sempat bilang bahwa ada kemungkinan ya banyak orang-orang yang punya aset gitu kan yang lebih, kemudian malah mengkonversi jadi cash, tapi taruh di tabungan gitu loh. Bisa. Kenapa? Karena ketakutan misalkan nanti terjadi apa-apa gitu kan dengan ekonomi gitu kan, yang paling tidak dia punya cadangan. Tapi justru tadi pemikirannya bahwa harusnya gitu kan, kita punya aset, apalagi misalkan aset itu sebenarnya bisa diproduktifkan. Even ini rugi sekalipun nanti ketika dijalankan, ya itu justru bagus ya buat masyarakat, buat negara, gitu kan. Itu kira-kira bisa jadi ini ya, program ya buat pemerintah mestinya ya, untuk mendorong itu ya. Maksudnya kita kan masyarakat juga perlu mindset yang positif ya, dibanding dengan mindset negatif, ketakutan dan menghadapi krisis. Intinya kita berusaha untuk mencari kesempatan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, kalau dari pemerintah, again saya akademisi, jadi harus hati-hati untuk ngomong sesuatu yang beyond expertise saya. Tapi seingat saya ada usaha dari pemerintah untuk mengaktifkan lahan tidur kalau nggak salah. Seingat saya. Nah, itu adalah jika itu dilakukan dengan tepat, ya itu insya Allah akan artinya kan itu dampak seperti membangun kemandirian harinya kan ya, tadi misalnya di rumah ternak lele gitu kan ya, itu kan membangun kemandirian kan ya. Kemandirian, nah artinya bisa mencukupi kebutuhan keluarga gitu kan ya. Ya, ini saya jadi ingat Iran gitu ya. Ya itu Iran, itu kan contoh yang jelas tuh. Jelas ya. Clear. Di level negara ya. Level negara. Mereka udah di blok sekian puluh tahun, masih survive. Dan malah termasuk negara maju sekarang kalau kita lihat dari teknologi mereka ya. Bahwa keterbatasan tidak membuat suatu bangsa harus terbelakang. Justru kalau saya ngeliat, kondisi memaksa mereka akhirnya berjuang lebih keras. Ya, Om Anda kan juga sama-sama perantau seperti saya. Ya, perantau gitu. Ya, kita sama dari kota yang sama. Itu ketika kita berada di rantau, itu daya juangnya itu akan berbeda dibandingkan dengan kita dekat dengan ketiak ibunya. Ibaratnya beda. Ya. Ya, saya masih ingat tuh waktu kuliah itu masih sempat ngajar les untuk mencari tambahan yang waktu di Padang saya tidak melakukan itu. Ini mau nggak mau ya? Iya mau nggak mau daripada survival mode gitu. Atau waktu di Amerika dulu
Waktu saya S3 akhirnya nyupir. Betul. Nyupir, jadi ada aktivitas training yang dilakukan setiap summer di kampus saya. Terus waktu itu summer itu saya nggak dapat gaji, akhirnya saya harus nyetir. Ngangkat koper, nganterin orang dan seterusnya. Banyak orang yang nggak tahu bahwa saya mahasiswa S3 sampai akhirnya ada si profesor saya itu memperkenalkan saya. Ada acara party di rumahnya. Salah satu tamunya itu kaget, nih ngapain nih supir datang ikut party di rumah profesor. Akhirnya dia kenalkan, ya, this is Faith, my reliable research assistant, he is from Indonesia, a PhD from Indonesia. Itu survivalnya beda ya, sama ya. Iran juga mungkin, Iran udah jelas lebih parah dong, karena dia udah diblokade sekitar 10 tahun, mereka harus survive. Jadi pertanyaannya tadi, haruskah survival mode itu, ya kan, ya istilahnya paling tidak itu dijadikan sebagai mindset, bukan dalam arti negatif ya, dalam arti positif bagi kita. Harusnya iya, makanya dalam kondisi normal itu kita harus punya resiliensi, ya. Apalagi dalam kondisi yang dalam kondisi survival. Ya, kalau kita ngelihat negara-negara maju, mereka kan maju itu karena ada inovasi. Inovasi itu kan artinya mereka tidak nyaman tidak pengen berada di zona nyaman. Mereka berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru, yang lebih meaningful, cara yang lebih baik, cara yang lebih efisien, menemukan produk yang lebih baik, yang any kind of improvement. Ya. Itu harus jadi mindset. Gitu. Di balik krisis kan ada hikmah, gitu ya. Termasuk juga terkait dengan masalah bahan bakar ya. Bahwa sekarang kan di dunia udah mulai nih beralih orang ya. Orang beralih. Berpikir bahwa nggak bisa lagi tergantung kepada bahan bakar fosil gitu ya. Tapi beralih itu butuh waktu yang lama. Tapi setidaknya dalam waktu yang singkat, biasanya kan ada perubahan perilaku terkait dengan penggunaan transportasi pribadi. Betul. Mungkin akan berpikir kepada penggunaan transportasi yang umum. Asal. Tapi ketika orang mau pindah ke transportasi umum, nggak ada. Jika itu tidak diperbaiki layanan, susah untuk pindah. Ya. Kalau di luar negeri, di negara maju, itu konektivitas antara satu moda ke moda yang lain itu sangat-sangat gampang, sehingga orang lebih cenderung menggunakan public transportation dibandingkan dengan private. Saya jujur nih, kaget tadi loh, nyampe ke sini kurang dari 1 jam. Dari Depok. 1 jam ya? Kurang dari 1 jam. Naik KRL? Enggak. Nyetir. Baru saya sadar. Harga BBM pun naik. Jadi kosong. Jangan-jangan jadi inspirasi lagi. Kalau untuk merubah behavior masyarakat, naikin aja BBM-nya. Orang pada pindah nanti ke transportasi publik. Atau kan enggak ke mobil listrik. Ya mobil listrik karena naik ya permintaannya. Ya saya minggu lalu servis mobil gitu, ya kan, mobil saya mobil konvensional ya, sama kayak BBM. Nah, terus awalnya biasanya saya di suatu tempat, sekarang tempatnya udah tutup kan, pindah ke tempat yang lain. Saya tanya, ini kenapa tutup? Saya bilang karena penurunan. Penurunan penjualan dari mobil berbahan bakar BBM ini gitu, karena katanya orang mulai melirik nih EV gitu kan, electric vehicle. Saya sendiri sih belum kepikiran untuk membeli itu gitu. Ini juga mungkin fenomena juga ya ke depan. Iya, tapi saya mungkin agak sedikit berbeda dengan kebanyakan masyarakat. Ini ada 2 kubu, full konvensional BBM sama full EV, ya. Tapi di tengah-tengah ini ada yang namanya plug-in EV sama hybrid. Kalau saya lihat di Jepang
itu mereka lebih cenderung, seingat saya itu lebih ke arah hybrid. Oke. Ya, nah kalau hybrid, ya ada satu artikel yang seingat saya itu menunjukkan membandingkan biaya lifetime, perawatan, emisi dan seterusnya, itu yang hybrid ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan yang full EV. Ya. Nah, kalau kita ganti full dari konvensional ke EV, maka kita harus meningkatkan produksi listrik. Pertanyaannya adalah, supply-nya cukup atau enggak? Bahan bakar kita, listrik kita tuh di-generate oleh yang bersih atau masih brown? Seingat saya, kita masih dominan dengan batu bara, jadi emisinya juga tinggi, betul? Nah, tapi di sisi yang lain, ya, kalau kita pakai full EV, maka kita nggak membutuhkan BBM, betul? Bisa mengurangi, ya. Tapi ada implikasi juga terhadap polusi. Akan bagus jika memang listrik kita ini di-generate dari sumber yang renewable. Wah, itu bagus. Tapi jika tidak, mungkin somewhere in between. Either plug-in EV, ya, atau hybrid, yang biasa. Nah, cuman yang setahu saya pemerintah itu memberikan insentif, ya, sebelumnya ini hanya ke yang full EV. Gitu. Hybrid belum ya? Hybrid sempat dikasih ada pembahasan, tapi kalau untuk yang ganjil genap, maaf. Perbedaannya kalau hybrid ini bensin diperlukan untuk charging elektriknya kan? Iya. Jadi nggak perlu. Saya satu mobil saya pakai EV. Nggak perlu dicolok kan? Nggak perlu. Salah satu mobil saya itu hybrid. Jadi kita nyalain, terus kemudian di kecepatan tertentu, akhirnya dia menggunakan switching langsung otomatis. Ketika baterainya habis kurang dari sekian persen, switching lagi sambil ngecas ya. Iya, saya pernah ngecek 130. Bukan 1 liter 30 rumah ya, bukan 1 liter 30 kilo. Wah, itu bagus itu. Kaki saya masuk sekolah. Berapa cc? 2000 cc. Wah, itu hemat banget. Kaki saya itu masuk sekolah, alias itu benar-benar saya berusaha untuk maksimum banget. Tapi on average 118, 120. Oke. Kan pemerintah juga menganjurkan ya masyarakat untuk pindahlah ke EV atau hybrid mungkin ya, untuk mengurangi ketergantungan kepada BBM ya. Iya. Tapi apakah itu dalam jangka pendek itu bisa? Kan membutuhkan memindahkan orang dari satu jenis mobil ke yang lain itu butuh waktu. Contohnya sederhana. Kalau mindset orang, yang EV ini dalam 5 tahun harganya udah jatuh 50%, kira-kira gimana? Wah, minatnya turun, betul? Jadi tidak dalam waktu yang pendek untuk memindahkan orang dari konvensional menjadi full EV. Ya. Itu butuh waktu. Dan tetap pasti akan ada unintended consequences juga. Saya masih ingat ada profesor saya di Amerika dulu, dia selalu mengatakan there is a law of unintended consequences. Itu bukan law, tapi setiap segala sesuatu itu kemungkinan besar ada unintended consequences-nya. Nah, jadi harus hati-hati gitu. Ya harus dihitung-hitung. Harus dihitung. Nah, ini udah Dr. Fit, kita kembali lagi ke laptop, ke makro nih. Biasanya selalu ada kan ya yang diuntungkan ya. Misalkan dalam kondisi dolar naik sekarang ya kursnya. Biasanya dulu tahun 97, 98, 99 gitu kan ya. Itu pertanian. Iya, komoditas-komoditas ekspor kayak sawit, kopi, coklat tuh. Saya masih ingat waktu saya kerja di perusahaan pembiayaan, kita membiayai petani coklat. Dia sebenarnya nggak butuh lagi pembiayaan, karena
Untuk lemari pakaian aja dia beli kulkas gitu kan ya. Kulkasnya dipakai karena tengah hutan nggak ada listrik gitu. Jadi buat pakaian gitu. Saking banyak duitnya ya. Itu apakah akan terjadi juga dengan kurs yang ya paling tidak dalam jangka pendek ke depan? Kita harus melihat bedanya antara 97 dan 97-98 dengan sekarang. Ya, maksudnya saat ini jadi kalau 97-98 udah krisis. Kalau sekarang kita nggak krisis, ya. Cuman memang ada kondisi yang cukup challenging. Nah, jadi pertanyaannya dari Om Anda ini adalah kalau nyampang terjadi sesuatu yang worst case scenario kan, ini bisa seperti ada nggak sebagian masyarakat yang mendapatkan keuntungan? Kira-kira seperti itu ya. Kalau 97-98 ingat bahwa yang terjadi di Indonesia itu ada depresiasi rupiah yang luar biasa. Krisis itu terjadi di Asia Tenggara. Di luar Asia Tenggara kira-kira akan terjadi krisis nggak? Nggak. Itu artinya ya bagi industri atau bagi sektor yang tidak menggunakan imported input, dia export oriented, maka dia akan mendapatkan keuntungan, profit ya. Iya. Ya kayak pertanian. Kan imported inputnya sangat-sangat kecil. Terus kemudian komoditasnya itu laku di luar negeri dan luar negeri tidak krisis. Dia belinya normal. Iya. Itu yang mengakibatkan tahun 97-98 itu UMKM, khususnya yang ekspor oriented itu berjaya. Kalau kondisi sekarang kira-kira gimana? Ini sumbernya kan konflik di Timur Tengah. Konflik di Timur Tengah ini akan punya, kalau terus-terusan ini akan punya implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi dunia ini berpotensi mengalami pelambatan, maka sebaiknya yang diperkuat itu domestik. Kenapa? Kalau kita rely on ekspor, pasar domestik maksudnya. Iya. Kalau kita rely on ekspor, di luar negeri juga terjadi nih perlambatan perekonomian. Jadi lebih baik kita fokus ke luar negeri. Pasar domestik. Iya. Atau minimal regional ya. Iya. Kalau saya sih lebih karena pasar domestik lebih itu lagi. Tapi gimana dengan pasar domestik kita saat ini? Apakah potensi masih terbuka besar? Ekonomi itu kan ada dua sisi. Ada sisi supply, ada sisi demand. Orang bekerja dulu, menghasilkan sesuatu, dari sana dia mendapatkan uang, kemudian dibelikan untuk kebutuhan dia. Ekonomi akan jalan. Nah, kalau kita hanya bertumpu di satu sisi saja, demand side policy aja, mungkin akan ada inflationary pressure, ya. Harus dikombinasikan dua, supply side sama demand side. Walaupun di dalam jangka pendek biasanya demand side itu lebih efektif. Saya pakai bahasa yang lebih sederhana deh, yang lebih sederhana, biar bisa dimengerti oleh banyak yang lain. Misalnya pemerintah ngeliat, ini ada perlambatan perekonomian, terus apa yang dilakukan? Harga naik, BLT. Kasih BLT, karena dengan kasih BLT tersebut, itu masyarakat yang income-nya rendah itu punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, betul? Dengan demikian, ya uang akan berputar, betul? Tapi kalau hanya ya udah kita demand side saja, ya. Demand side saja, supply side-nya itu tidak dijaga, nggak bagus juga. Hanya BLT doang yang dikasih. Tapi kan bahkan di era sebelum ya krisis kayak saat ini, Timur Tengah itu ya, sebenarnya kan produsen lokal juga challenging ya, karena harus berhadapan dengan importer yang dengan barang impor, harganya lebih murah. Ya. Sekarang tambah lagi dengan kondisi kayak sekarang gimana? Padahal kan tadi Dr. Fit bilang bahwa kita harus memanfaatkan pasar domestik kita nih, gitu kan ya.
Sementara sebelumnya juga persaingan dengan luar negeri yang masuk ke Indonesia ini juga parah gitu loh. Gimana? Iya, makanya satu tekanan dari produk dari luar itu karena khususnya Cina ya, mereka udah produksi luar biasa, Betul. average cost-nya itu sangat-sangat rendah, mereka bisa lempar ini Betul. sehingga bisa mematikan, ya, mematikan, jadi mengakibatkan produsen kita itu tidak kompetitif, ya. Nah ini bisa saja pemerintah itu melihat lagi kebijakan impor. Tapi saya disclaimer lagi, saya bukan orang trade, jadi saya nggak mau masuk ke sana. Ya. Tapi ngaruh nggak istilahnya kurs ini ya terhadap mungkin makin jadi lebih mahal ya? Jadi akan lebih mahal karena gitu. Jika assume produk impor balikan ada depresiasi, maka sudah otomatis. Ya. Termasuk produk Cina nih. Oh iya, udah pasti. Jadi lebih mahal. Iya, jadi lebih mahal. Pertanyaannya lebih ke arah gini, mereka masih akan tetap mau melempar produknya walaupun tambah rugi. Ya rugi. Ya kita nggak tahu gitu. Gitu. Tapi harusnya itu opportunity ya bagi produsen lokal ya. Harusnya iya, tapi kalau saya sih melihat gini, kan balik lagi tadi ya, ekonomi itu dua sisi, ada supply side sama demand side. Ya, demand side itu adalah kemampuan untuk menciptakan barang dan jasa. Nah, kalau demand side itu adalah kemampuan untuk belanja atau membeli. Tentunya harusnya orang bekerja dulu loh, bisa menghasilkan produknya itu bisa dibeli, sehingga dia bisa mendapatkan income, dan income tersebut digunakan untuk kebutuhan dia, ekonomi akan jalan. Jadi harus dua sisi tersebut. Kira-kira sudah ada arahan ke situ nggak pemerintah kita? Waduh, saya nggak tahu, tapi saya kayaknya ngelihat pemerintah itu lebih fokus ke demand side saja. Ke demand side? Iya. Contohnya ya, kalau BLT bagus, ya kan itu memang targeted. Yaudah kita kasih diskon dulu jalan tol kalau nggak salah ya, terus kemudian transportasi gitu kan. Itu ingat bahwa Amanda dikasih nih diskon sekian persen, 20%, anggap tiket. Apakah terrealisasi atau enggak tergantung dari gue butuh apa enggak nih untuk bepergian, betul? Jika ternyata yaudah gue butuh, ekonomi jalan. Tapi kalau enggak, ngapain? Ya, diskon itu enggak punya efek, betul? Nah itu kalau sisinya itu dalam bentuk yaudah cost kayak pengurangan tarif dan seterusnya. Tapi kalau BLT itu targeted, gitu. Jadi untuk supply side berarti ya harusnya pelaku usaha sendiri ya. Iya, supply side itu sederhana sih sebetulnya, buat iklim usaha itu yang jauh lebih kondusif ya. Ketika iklim usaha itu lebih kondusif, maka orang akan willing to invest, akan berusaha. Oke, kita sampai ke penghujung podcast kita nih. Udah fit. Udah lama juga ya tadi. Udah lama kita dari masalah makro, malah juga sampai ke mikro real sector ya, ke masyarakat. Mungkin kita coba summarize sharing diskusi kita kali ini. Ya. Mungkin pertama dari sisi ini dulu udah ya dokter ya, udah bagi work lifers semua nih. Work lifers ini kan kita kebanyakan dari ada business owner gitu ya, ada karyawan, ada people productive lah ya. Yang dakdikduk gitu kan ya, menghadapi situasi terutama di Q2. Mungkin di Q1 kita masih tenang, nyaman gitu kan ya. Di Q2 nanti nih ya kan, kira-kira gitu kan sebagai ekonom nih ya, kira-kira apa pesannya yang bisa diberikan nih kepada work lifers semua dari dokter PhD ya, balik lagi Fit Andreessen PhD.
Saya orang yang tipikal berusaha untuk memberikan balance informasi, walaupun banyak yang menganggap saya tuh lebih banyak pesimis. Enggak, saya itu optimis harus, tapi optimis yang jauh panggang dari api itu berbahaya. Karena itu akan mengakibatkan kita itu ignorant terhadap potensi resiko yang terjadi. Bottom line, bahwa kondisi 2026 ini memang challenging, khususnya karena ada faktor eksternal yang terjadi di Timur Tengah. Timur Tengah, ya, itu beyond kontrol kita. Ya. Nah, karena itu beyond kontrol kita dan challenging, maka kita harus antisipatif. Tapi jangan terlalu berlebihan ke khawatiran, wah nanti akan terjadi krisis, nanti terjadi ini atau itu seterusnya. Yang kalau itu berlebihan, itu justru akan mempercepatnya kekhawatiran itu terjadi. Jadi self-fulfilling kata orang yang namanya. Jadi waspada harus, ya. Optimis juga wajib, tapi optimis berlebihan itu bisa berbahaya. Jadi saran saya lebih ke arah satu, pahami kondisi yang terjadi di internasional. Kalau kondisi konflik ini berkelanjutan, kita harus siap-siap, dan dari pemerintah juga harus mencari kebijakan yang tepat. Nah, kalau kita bisa mengakses, pemerintah ternyata bagus nih responsnya, kan nggak usah khawatir. Tapi kalau seandainya pemerintah responsnya itu tidak tepat, ya apa namanya? Apa lovers apa? Audiensnya di sini apa namanya? Our lovers. Ya, itu ya harus siap-siap gitu untuk mencari untuk melakukan mitigasi. Itu bahasa sederhana, bahasa halusnya gitu. Kontrol gitu kan. Ya fokus ke yang bisa kita kontrol. Oke. Kira-kira apa tuh realnya? Realnya satu, kalau kita assume nih ekonomi kan ada dua nih, ada sisi supply sama demand. Oh, saya mau mencari pekerjaan, betul? Terus kemudian nggak ada lapangan pekerjaan, betul? Kalau kita berharap dari lapangan pekerjaan, orang memberikan lapangan pekerjaan bagi kita, that's beyond our control. Tapi ketika kita berusaha untuk mencari ini celahnya, seperti yang saya bilang tadi, ya udah, saya nggak bisa mendapatkan pekerjaan, atau saya bisa menggunakan lahannya Om Anda yang terbengkalai, atau saya bisa memanfaatkan saya pekarangan rumah saya yang sangat-sangat kecil ini menghasilkan sesuatu yang produktif. That's something under your control, betul? Betul. Itu dari sisi supply-nya. Dari sisi demand-nya, ya kita bisa menentukan kita mau senang-senangkah, ya, atau spending untuk sesuatu yang produktif. Ya. Itu kan sama-sama, jadi berhemat, ya. Berhemat untuk yang produktif. Berhemat untuk yang produktif. Misalnya kayak gini deh. Saya ini loh, saya anggaplah beternak lele di tong yang kecil. Itu bisa menghasilkan sesuatu, betul? Itu supply side. Demand side. Selama ini saya pergi untuk hangout setiap minggu sekali. Nah, sekarang jika kondisinya agak kurang menguntungkan, maka kan kita bisa mengurangi. Betul? Itu aja. Supply sama demand. Focus on what you can control. Ada satu yang terbersit ya di pikiran saya tadi, bahwa ada hikmah ya di balik apapun masalah yang terjadi di negara kita ya. Bahwa negara kita ini kan masyarakatnya punya sifat saling bergotong royong, ya kan?
Sebenarnya kan itu yang diajarkan oleh ekonomi Pancasila, seperti itu ya, ekonomi kerakyatan gitu kan. Justru mungkin menemukan momentum nih ketika ada krisis seperti sekarang terjadi. Yang tadi ya, misalkan kalau ada yang punya tanah, idle, tapi ada yang butuh pekerjaan tapi nggak ada pekerjaan, kenapa nggak dikolaborasikan? Mungkin yang punya aset jangan merasa bahwa saya harus untung gitu, enggak. Dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada saudara, kepada rekan-rekan yang lain gitu kan ya, itu juga sebenarnya bentuk keuntungan juga ya, walaupun mungkin bukan dalam bentuk materialis, bukan. Gitu. Kalau kenapa tadi saya memberikan senyuman tadi ya, karena tadi Om Anda tadi menyebut ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila. Saya orang yang tipenya nggak mau terjebak dengan label, ya. Bahwa sifat gotong royong, sifat membantu orang lain, ada sifat altruisme, itu tidak eksklusif di ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan. Jadi itu juga terjadi di ekonomi yang lain. Jadi intinya kalau kita bisa membantu orang lain, itu yakin pasti akan balik ke kita sendiri, dalam bentuk apapun. Bisa saja bukan dalam bentuk materi. Wah, ini jadi Kiai Haji Fit Adrison dia. Jadi tausiah gitu ya. Tausiah jadinya kan. Saya selalu mengatakan bahwa kita membantu orang lain jangan berharap balasan. Ya, karena rezeki itu kalkulator Tuhan. Membantu orang lain, ya itu pasti akan suatu saat akan mendapatkan balasan. Barokahnya. Jadi kalau Om Anda, misalnya gini, anggaplah kita punya aset, terus kemudian ada kita relatif lebih beruntung dibandingkan yang lain, ada orang yang terdampak negatif, ya udah, why not helping others? Dan itu adalah what we can control ya. Iya, betul. Gitu. Jadi menarik ya, ada satu poin tadi bahwa kita mungkin dihinggapi rasa kecemasan dengan situasi tidak pasti yang makin bertambah saat ini di dunia gitu kan ya. Tapi sebenarnya kita jangan terjebak ya dalam pemikiran yang negatif, karena itu tadi kalau kita terlalu percaya gitu kan ya, self-fulfilling jadinya. Iya, malah benar-benar terjadi ya. Jadi lakukan aja apa yang memang kita bisa kendalikan untuk hal yang positif, baik buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, buat saudara kita, buat tetangga kita, buat masyarakat kita, buat bangsa dan negara kita gitu ya. Jadi kita nggak harus menunggu gitu kan ya, program-program ada nggak dari pemerintah ini atau tidak gitu kan ya. Itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol kan. Itu di luar kendali kita gitu kan ya. Jadi ya lakukan aja apa yang bisa kita lakukan. Kita punya pekarangan gitu kan, kenapa nggak kita tanami gitu kan, sehingga paling tidak untuk kebutuhan sehari-hari bisa lauk sehari-hari aja gitu, udah terpenuhi dari situ ya. Menarik. Jadi mungkin mudah-mudahan banyak ya hikmah yang kita bisa dapatkan bahwa ya kita tetap harus tersenyum. Apapun gitu ya, kondisi keadaan yang kita hadapi ke depan, world lifer semua, kita tetap harus semangat sama seperti kami di podcast World Life by Payung Pribadi ini. Kita tetap positif, kita akan tetap terus berpodcast ya, menampilkan lagi narasumber-narasumber yang akan sharing di studio ini kepada para World Lifer semua, termasuk mungkin nanti juga kita akan undang kembali udah fit gitu kan untuk bisa sharing ya. Mungkin insyaallah kita review lagi gitu ya. Aman, Depok kita ya. Dekat ya. Oke, demikian World Lifers. Semoga sharing kita kali ini banyak manfaatnya, bisa dijadikan juga sebagai bahan referensi mungkin bagi World Lifers. Mungkin ada yang punya usaha atau sebagai pekerja mandiri gitu kan, atau sebagai karyawan, tentang apa yang harus dilakukan ya dalam kondisi kita mengantisipasi dunia yang semakin tidak pasti ini. Ya satu kata ya, lakukan apa yang bisa kita kendalikan, dan jangan lupa ya untuk saling membantu, karena memang kita sebagai bangsa yang
gotong royong ya, kita harus saling membantu. Mudah-mudahan ini juga jadi momentum buat kita dukung apapun program-program pemerintah untuk mesejahterakan masyarakat. Ya. Begitu ya? Ya, program yang tepat harus kita dukung, tapi jika memang harus dikritisi, nggak usah alergi dengan kritik, karena siapapun yang kritik, biasanya akademisi itu punya kecintaan terhadap Indonesia. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya sekali lagi, udah Dr. Fit. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Amin. di sesi-sesi berikutnya ya. Sampai jumpa, Warlifers.